Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke anak-anakku, minggu kemarin Bu Nina sudah membagikan video melalui YouTube tentang apa sih itu pecahan, bagaimana pecahan senilai, bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan pecahan, bagaimana cara menentukan pecahan senilainya. Nah, setelah Bu Nina berikan beberapa video tersebut, Bu Nina memberikan soal kepada kalian. Ternyata ada di antara kalian yang belum memahami bagaimana sih cara membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan, dan juga menentukan pecahan senilainya. Yuk kita simak video dari Bu Nina, penjelasan dari Bu Nina. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Anak-anakku, pecahan ini sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 3. Namun ada baiknya kita mengulang kembali ya, apa sih itu yang dimaksud pecahan. Pecahan itu terdiri atas pembilang dan juga penyebut. Jadi apabila Bu Nina punya pecahan 2/5, maka 2 ini adalah disebut pembilang dan 5 disebut dengan penyebut. Oke, sampai di sini sudah ingat ya? Oke. Nah, di dalam pecahan itu ada soal yang meminta kita untuk membandingkan pecahan ada yang meminta untuk mengurutkan pecahan, ada lagi yang disuruh menentukan pecahan senilainya. Nah, dari sini kita akan belajar dulu mengenai membandingkan pecahan. Nah, anak-anak, untuk membandingkan pecahan itu ada dua cara. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Yaitu kita bisa mencari dengan cara mencari kelipatan persekutuannya. Namun karena kalian belum belajar tentang FPB dan KPK, maka kalian bisa mengkalikan pecahan satu dengan pecahan yang lainnya. Contoh, apabila Bu Nina punya pecahan 1/3 dibandingkan dengan 2/4. Nah, dari sini kita lihat bahwa penyebutnya ini tidaklah sama, yang 1/3, yang 1/4. Maka untuk dapat membandingkannya, kalian harus mengkalikan keduanya. Jadi 3 kali 4 berapa? 12 ya. Maka kita jadikan per 12. Oke, 12 dibagi 3, 4 dikali 1, 4. 12 dibagi 4, 3 dikali 2 adalah 6. Nah, dari sini kita lihat karena penyebutnya sudah sama, maka cara membandingkannya kita harus melihat pembilangnya. Ya, ini pembilang, ini pembilang. Nah, pembilang 4 dengan pembilang 6 itu lebih besar mana? Lebih besar 6 ya, maka yang lebih besar itu adalah yang dicaplok atau yang dimakan. Maka tandanya seperti ini. Ini cara dengan menyamakan penyebutnya. Cara yang kedua, dengan cara perkalian silang. Ini adalah cara yang lebih mudah. Kenapa? Karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Contoh, kita samakan aja contohnya ya. 1/3 dibandingkan dengan 2/4. Nah, ini kita kalikan silang. 4 dengan 1, 3 dengan 2. Oke. 4 dengan 1 itu dikalikan menghasilkan 4. 3 dengan 2 dikalikan akan menghasilkan 6. Oke, dari sini kita lihat bahwa 4 dan 6 itu lebih besar mana? Lebih besar 6. Maka yang dicaplok adalah 6. Maka tandanya adalah iya,
kurang dari. Jadi ketemu 1/3 kurang dari 2/4. Sama kan dengan yang atas? Oke, mudah kan? Iya, anak-anak, setelah kalian belajar tentang membandingkan pecahan, sekarang kita belajar mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ini biasanya soal meminta kita untuk mengurutkan pecahan dari pecahan yang terkecil atau juga dari pecahan yang terbesar. Maka dari itu, sebelum kalian mengerjakan soal itu, kamu harus bisa membaca dulu dengan cermat apa yang diminta dari soal. Diminta pecahan terkecil atau pecahan terbesar. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan? Untuk mengurutkan pecahan, kalian harus bisa menyamakan dulu penyebutnya. Menyamakan penyebut. Dengan kalian sudah menyamakan penyebut, maka kalian akan lebih mudah mengurutkan pecahan dengan melihat pembilangnya. Oke, langsung saja ya kita beri contoh. Apabila Bu Nina punya pecahan 1/3, 2/4, dan juga 3/2, misal seperti ini ya. Nah, pecahan 1/3, 2/4, dan juga 3/2 ini masih belum bisa diurutkan. Karena apa? Karena penyebutnya ini masih berbeda-beda. Kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. 3, 4, 2 ini harus disamakan dulu. Bagaimana caranya Bu Nina? Bu Nina tadi sudah bilang bahwasanya untuk menyamakan penyebut ini diperlukan FPB atau KPK. Namun karena kalian belum belajar itu, kalian bisa mengkalikan dulu semuanya. Oke, dikalikan ya. Nah, anak-anakku semuanya, kita kalikan dulu ya. Untuk 3 kali 4 berapa? 12. 12 kali 2 berapa? 24. Oke. Nah, berarti kita buat semuanya penyebutnya adalah 24. Oke, 24 dibagi 3 ada berapa kali 3? Hasilnya 24. 3 kali 8, maka 24 dibagi dengan 3 adalah 8. 8 dikali 1 adalah 8. Kemudian 24 dibagi 4 ada berapa? Berapa kali 4? Hasilnya 24. 6. Oke, berarti 24 dibagi 4 adalah 6. 6 dikali 2 adalah 12. 24 dibagi 2 ada berapa? 24 dibagi 2? 2 dikali 12. Maka 24 dibagi 2 adalah 12. 12 dikali 3 adalah 36. Oke, berarti di sini 36. Nah, anak-anak perhatikan. Ini adalah hasil dari menyamakan penyebut. Maka dari itu kita lihat pembilangnya. Tadi perintahnya adalah urutkan pecahan berdasarkan pecahan yang terkecil. Di sini kita lihat ini adalah 8/24, 12/24, dan 36/24. Nah, ternyata dari hasil penghitungan tersebut sudah kita dapati bahwa yang paling kecil adalah 8/24, kemudian 12/24, dan 36/24. Maka urutan yang tepat adalah 1/3, 2/4, dan juga 3/2. Nah, tetap ya, karena setelah disamakan penyebutnya, ternyata juga sudah dari kecil ke besar. Oke, bisa dipahami anak-anak? Contoh lagi ya, oke, contoh lagi. Misal Bu Nina punya 2/5, kemudian 1/2, kemudian 3/10. Oke, perhatikan. Nah, contoh yang kedua ini kita lihat penyebutnya ini 5, ini 2, ini 10. Nah, selain kalian bisa mengkalikan semuanya, dari sini kita juga perlu lihat apakah
penyebut dari ketiganya ini merupakan faktor dari salah satu penyebutnya. Nah, di sini kita lihat bahwasannya di sini ada 5, ada 2 dan juga 10. Nah, 5 dan 2 itu bisa jika dikalikan akan menjadi 10. Maka dari sini kita sederhanakan saja ya, daripada kita mengkalikan semuanya, kita bisa menggunakan 10 sebagai penyebutnya. Nah, kita jadikan per 10 ya. Per 10, per 10 dan juga per 10. 10 dibagi 5 bisa kan? 5 dikali berapa hasilnya 10? Dikali 2, maka 10 dibagi 5 adalah 2. 2 dikali 2 4. Berarti di sini 4. 10 dibagi 2 adalah 2 dikali 5 adalah 10, maka 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 1 adalah 5. 10 dibagi 10 adalah 1. 1 dikali 3 adalah 3. Nah, anak-anak di sini dihasilkan bahwa setelah kita menyamakan penyebutnya menjadi 10, menghasilkan pecahan 4 per 10, 5 per 10, dan juga 3 per 10. Perintahnya adalah urutkan pecahan berdasarkan pecahan yang terkecil. Nah, kita lihat pembilangnya. Oke, pembilangnya di sini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 3. Mana yang lebih kecil dulu? 3. Berarti yang pertama adalah 3 per 10. Kemudian yang kedua 4. Berarti yang kedua adalah 4 per 10. Yang terakhir adalah 5. Berarti yang terakhir adalah 5 per 10. Nah, kemudian kita kembalikan lagi 3 per 10 tadi miliknya siapa? 3 per 10 tadi miliknya yang terakhir. Oh, berarti ini tetap 3 per 10. Ya. 4 per 10 tadi milik siapa? Tadi dihitung yang pertama, berarti ini yang 2 per 5. 4 per 10 ini tadi milik siapa? Oh sudah, 5 per 10 ini tadi milik siapa? 5 per 10 ini adalah milik 1 per 2. Maka dari sini kita temukan bahwasanya urutan pecahan dari yang terkecil ke terbesar adalah 3 per 10, 2 per 5, dan juga 1 per 2. Oke anak-anak, dari sini kalian bisa memahami? Oke, mudah ya. Ya, kita selanjutnya yaitu kita belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa sih Bu Nina? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meskipun angkanya berbeda. Kok bisa gitu? Ya, kita lihat dulu contohnya ya. Contoh, ketika Bu Nina punya pecahan 2 per 4. Nah, dari sini kita lihat bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai itu didapati dengan cara mengkalikan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, jika di atas dikali 2, maka di bawah pun juga dikali 2. Maka menghasilkan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Nah, dari sini kita simpulkan bahwasanya pecahan 2 per 4 itu sama dengan atau senilai dengan 4 per 8. 2 per 4 itu senilai dengan 4 per 8. Nah, ini apabila dengan cara dikali. Kalau dibagi Bu Nina bagaimana? Nah, 2 per 4 ini juga memiliki pecahan senilai lainnya apabila kita menggunakan cara dibagi. Misal kita sama-sama bagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2, harus sama, seimbang. 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Maka 2 per 4 juga senilai dengan 1 per 2. Maka 2 per 4 itu juga senilai dengan 1 per 2, senilai dengan 4 per 8. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahaminya kan? Iya, kita coba contoh soal lainnya ya. Misal ada soal tentukan 3 pecahan senilai dengan pecahan berikut.
Oke, jika ada soal seperti ini, pecahannya adalah 1/8 misal ya. Kita diminta untuk menentukan 3 pecahan senilai. Nah, dari sini kita bisa dengan cara mengkalikan 2, 3, atau 4 dari pembilang dan penyebutnya. Jadi kalau atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2, menghasilkan 1 kali 2, 2. 8 kali 2, 16. Yang kedua berarti 1/8 misal dikali 3, atas kali 3, bawah juga kali 3. 1 kali 3, 3. 8 kali 3, 24. Misalkan yang bawah lagi dikali 4, 1 kali 4, dan yang bawah juga dikali 4. 1 kali 4, 4. 8 kali 4, 32. Maka pecahan yang senilai dengan 1/8 itu adalah 2/16 ini ya. Kemudian sama juga dengan 3/24 ini ya. Kemudian sama juga dengan 4/32. Jadi jawabannya adalah 2/16, 3/24, dan juga 4/32. Mudah kan? Baik anak-anakku, dalam pecahan senilai biasanya juga ada soal tentang tentukan nilai N pada pecahan senilai berikut. Contoh, misalkan Bu Nina punya 3/6 sama dengan N/18. Oke. Bagaimana cara mencari N? N bisa didapat dari kita melihat dulu mana di antara pembilang dan penyebut yang angkanya ada atau angkanya diketahui. Nah, di sini pembilangnya 3 dan N. Yang N belum diketahui. Penyebutnya adalah 6 dan 18. Nah, keduanya diketahui. Maka kita lihat 6 ke 18 ini diapakan? 6 menjadi 18 ini diapakan? Dikali atau dibagi. 6 dikali berapa hasilnya? 18 dikali 3. Maka apabila yang bawah dikali 3, yang atas pun juga dikali 3. Jadi kita lihat 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka N sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Mudah ya. Coba contoh selanjutnya. Misal Bu Nina punya N/10 sama dengan 6/20. Perhatikan, di sini N-nya ada di pecahan yang paling depan. Nah, manakah di antara pembilang dan penyebut yang keduanya diketahui? Penyebut ya, ini 10, ini 20. Nah, 10, 20. Ini N, ini 6. 10 ke 20 itu caranya dikali 2. Maka N ke 6 juga dikali 2. Karena ini yang diketahui adalah hasilnya, maka kita balik. Kalau ini dikali 2 berarti 6 ke N itu adalah dibagi 2. Oke, berarti 6 dibagi 2 hasilnya adalah, maka dapat diketahui N sama dengan 6 dibagi 2. Sama dengan berapa? Ya, 3. Bisa dipahami? Oke, contoh lagi ya. Contoh, Bu Nina punya soal 4/5 sama dengan berapa ya? Sama dengan 16/N. Nah, coba kita lihat di sini. Yang diketahui dua-duanya adalah pembilang 4 dan 16. Ini belum diketahui penyebutnya karena di sini masih ada N. Maka kita lihat 4 ke 16 ini dikali berapa sih? 4 dikali berapa hasilnya 16? Ya, 4 dikali 4. Maka jika di atas dikali 4, bawah pun juga harus dikali 4. Maka N sama dengan 5 dikali 4.
5 dikali 4, maka N sama dengan 20. Maka ketemu 4 per 5 itu sama dengan 6 per 20. Bisa dipahami? Mudah kan matematika? Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan dari Bu Nina tadi? Iya, jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya. Pesan Bu Nina, yang belum lancar perkalian, yuk kita hafalkan lagi perkaliannya supaya kalian lebih mudah mengerjakan soal matematika, baik itu pecahan ataupun bentuk lainnya. Bu Nina akhiri dulu, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.